Oke, baik. Selamat sore, teman-teman yang Selamat sore. selamat selamat bergabung, teman-teman yang bergabung di mentoring sore hari ini ya. Kita mungkin sambil nunggu Bang Dani atau Mr. Dani Kosasih yang mengisi mentoring sore ini. Sambil menunggu, mungkin sedikit penjelasan yang sama di flyer. Kita di sini mungkin akan mentoring, membahas terkait kita skill, mungkin lebih tepatnya eh, terkait bagaimana cari apa aja yang dibutuhkan yang ada di Australia. Jadi teman-teman nanti kita akan lebih banyak bahas terkait itu dengan Bang Dani. Kita sambil nunggu Bang Daninya. Yes. Oke, selamat sore Bang Dani. Oh, sore. Malam di sini. Oh, di sana malam ya? Ya. Oke. Sebelumnya, selamat sore Bang Dani. Perkenalkan, saya Alif dari Flip Education yang mungkin hari ini akan nemenin Bang Dani dan teman-teman Flip Education terkait mentoring sore hari ini. Mungkin yang biasanya dulu sebelum-sebelumnya bareng dengan Miss Nur ataupun Miss Nafid, mungkin hari ini dengan saya sendiri terkait membahas mentoring visa skill. Oke, kalau dari Bang Dani mungkin boleh perkenalan dulu atau dari teman-teman udah kenal nih Bang Dani? Atau silahkan Bang Dani. Udah ya. Udah. Mungkin ada yang baru mungkin. Ya. Oke, mungkin boleh perkenalan lagi deh, biar Oke, ada baik. kalau ada yang baru, biar kenal lagi. Baik. Ya, selamat malam teman-teman. Perkenalkan lagi, nama saya Dani Sabila Kosasi. Sekarang bekerja di Australia dengan menggunakan visa 482 dan hanya menggunakan ijazah S3, SD, SMP, SMA. Wih, oke. Kalau aslinya dari mana nih Bang Dani? Jawa Barat. Oke oke oke. Oke, mungkin cukup Bang Dani atau ada lagi mungkin? Banyak. Oke, oke. Terima kasih banyak Bang Dani untuk waktunya. Mungkin langsung saja kita share screen ya, Bang Dani, terkait materi yang akan dibawakan hari ini. Oke, jadi ini yang saya share screen. Mungkin dari judul kita lebih bahas cek skill yang dibutuhkan di Australia dan cara kalau belum punya skill yang dibutuhkan, yang diisi oleh Bang Dani Kosasih yang spesialis welding yang ada di Australia. Oke, mungkin oke, mungkin di sini profil dari Bang Dani ya, yang dimana mungkin tadi Bang Dani menjelaskan S3, SD, SMP, SMA, yang dimana SMK-nya di teknik mesin,
dan pengalamannya cukup banyak dari tahun 2007 sampai sekarang yang mungkin kalau dari Bang Dani dari profil ini mungkin ada yang mau dijelaskan nggak terkait welding ini mungkin berapa tahun udah bergelut di bidang welding? Oh iya, oke, baik. Seperti teman-teman lihat ini, pengalaman aku ini random banget ya. Banget Oke. ini. Nah, dan belajar dari awal sebelum saya berangkat ke sini itu adalah saya mencari research, mencari tahu pekerjaan apa sih yang sangat dibutuhkan Australia. Apakah eh, ijazah saya berpengaruh atau pengalaman kerja berpengaruh. Nah, setelah saya pelajari, kulik sana, kulik sini, nonton YouTube, banyak-banyak YouTube juga, ternyata eh, dari sekian banyak pengalaman kerja saya ini yang paling memungkinkan dan disponsori adalah sebagai welder gitu. Nah, welder ini saya di sini tahun berapa ya? 2010 sama 2012 itu welding, welder juga. Oke. Terus di 2018 sampai 2022 itu welder. Terus 2022-2023 itu saya jadi instrukturnya. Jadi kita ada di kayak sekolah, ada sekolah di Papua sana, di mana mereka sekolah dulu baru di apa namanya supply ke PT Freeport Indonesia. Jadi sekolah di tempat kita. Nah, saya salah satu instruktur di situ. Saya mengajar safety juga sama welder juga gitu. Jadi kurang lebih berapa tahun itu ya weldernya? Mungkin 8 dua, tahun, dua tambah dua 6 ini ya? empat, ya enam betul betul 6 enam tahun. tahun. Ya. Jadi itulah yang aku short. Jadi yang pengalaman-pengalaman yang kantor-kantor ini aku nggak masukin di CV aku gitu. Jadi lebih menonjol yang weldernya. Jadi pada saat mungkin HRD-nya lihat wah ini bagus. Tapi kena nanti kan paling orang nanya loh kok tahunnya kosong-kosong nih. Nah di situ baru kita jelasin. Sebenarnya kerjanya saya itu ini pindah ini gitu. Oke, jadi dari gambaran Bang Dani, yang mungkin Bang Dani jelaskan terkait profil ini, Bang Dani tuh mungkin untuk di welding 6 tahun ya kurang lebih, dan ternyata di lain welding ini Bang Dani cukup banyak pengalamannya juga. Apalagi saya juga agak kaget terkait profil ini, Bang Dani ada fotografer juga nih, cukup lama dari 2016 sampai 2023. Nah, tapi kalau di profil ini berarti Bang Dani yang hanya dicantumkan ketika apply visa skill ini hanya pengalaman di welding aja ya Bang Dani, Ya, termasuk yang sebagai linear, yang instruktur linear. tadi gitu ya. Betul. Yang sejalan, yang Hmm, sesuai dengan apa yang dilamar gitu. oke. Jadi hanya di welding aja yang Bang Dani cantumkan dan pekerjaan yang lain itu Bang Dani nggak cantumkan ya. Mungkin kayak maintenance ini. Nah, apalagi Oke. asisten manajer nggak Ya di betul betul itu. Ada assistant manager juga nih. Jadi itu nggak termasuk ya Bang Dani ya. iya nggak masuk ke welding kan nanti wah ini lucu CV-nya. Oke. Oke, mungkin dari profil ini mungkin udah cukup ya Bang Denny. Mungkin kita langsung ke slide selanjutnya. Oke, jadi teman-teman sore hari ini yang akan kita bahas. Yang pertama, cek skill yang dibutuhkan di Australia. Cek skill yang dibutuhkan di Australia, poin-poinnya. Di situ ada kenalan sama skill occupation list. Terus poin selanjutnya, bongkar website skill in demand visa subclass 482. Yang selanjutnya, cara kalau belum punya skill yang dibutuhkan, dan poinnya alternatif upgrade skill lewat training atau sertifikat. Dan yang kedua, pilih studi singkat FET course di Australia. Dan mungkin nanti yang poin terakhir ada Q&A bareng Kak Dani. Kalau dari sini, dari mentor ini mungkin udah semua ya Bang Dani yang akan Bang Dani sampaikan atau materi yang udah Bang Dani siapkan nantinya. Sorry, Oke, gimana? Ya, Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Cek skill yang dibutuhkan di Australia. Mungkin Bang Dani boleh jelaskan nih, kalau dari Bang Dani sendiri. Silahkan oke Bang Dani. baik. Jadi di Australia sendiri di website ini kalau teman-teman ke sini tuh itu ada list sekitar 680 kalau nggak salah itu ya. Jumlah total jenis pekerjaan yang dibutuhkan Australia. Kenapa sampai dibuat list itu? Jadi ini loh pekerjaan yang kami butuh dari Australia gitu.
Oke. Kalau tidak ada, berarti kita harus mengikuti apa yang mereka butuh. Kayak tadi aku bilang di awal kan, dari experience-nya aku yang random-random itu, aku cari mana yang memang sesuai dengan skill occupationalist gitu. Dan mungkin chance lebih besarnya lagi untuk uh, bisa disponsorin. Oke, oke. Mungkin kita lebih langsung buka websitenya aja Bang Dani ya. Mungkin Ya, Bang Dani bisa. bisa boleh bantu kulik terkait website tersebut. Oke, wait. Oke, di sini Ke jelas bawah ya lagi, Bang Dani. ke bawah lagi, Oke, ke bawah, ke bawah. ke bawah ya. Oke, Ya. Terus, oke, Op. Nah, oke. itu kan ada pilihan search nih kayak di Google kan. Nah, itu 690 ternyata jenis pekerjaan. Malah udah ketambahan itu. Biasa ada yang tukang pijit, terus nail art, penggali kubur itu masuk. Oh, ada di sini ya Bang Dani. Ada. Jadi Hmm. jadi teman-teman tinggal ketik sini. Coba selain welder apa aja ketik di situ. Kita mungkin ke chef gitu Bang Dani. Kalau save otomatis ada. Oh, yang pasti ada ya. Iya. Nah, itu Oke, ada kan? Nah, oke. oke, yang teman-teman harus perhatikan itu adalah occupation-nya. Occupation itu adalah jenis pekerjaan. Nah, Ansco Code ini itu orang bilang seperti apa ya? Job desk. Jadi itu ngapain sih? Chef ini ngapain aja ini kriterianya nih? Gitu. Ini yang dibilang Ansco Code ya. Jadi jangan samakan nanti pada saat teman-teman cek di Ansco Code, Ansco ini itu ada juga misalnya driver itu ada tapi dia nggak masuk di SOL itu beda. Jadi Ansco Code ini ya kayak job desk ini kerjanya ini gitu ya. Jadi jangan disamakan gitu. Ada nanti yang bilang kok di Ansco Code aku punya job ada tapi di sini nggak ada. Nah, itu beda ya. Oke, kita masuk ke baris ketiganya itu adalah jenis visa. Ah, naik lagi Kak. Nah itu. Oke. Itu ada jenis visa, ada visa 189, 190, sampai ada 48 loh nggak di bawahnya. Terus 91, nah 482 ada kan. Nah, jadi ini jenis-jenis visa yang bisa dipakai gitu. Bisa, kalau mungkin nggak ada sponsor, oke bisa 198 kalau nggak salah tadi paling atas. Nah ini 189. Ini skill independen. Jadi kita bisa nge-apply sendiri kalau kita punya skill safe dan punya bahasa Inggris, kita tidak perlu cari sponsor. Tapi saya nggak bisa jelasin karena saya nggak tahu ini ya. Kita Oke. jelasin yang 482 ya. 482 itu harus punya sponsor. Oke, jadi itu ya. Kalau teman-teman cek ke SOL ini, begitu step by step-nya. Jadi occupation-nya apa, ansco-nya itu apa, ngapain aja gitu, job desk-nya. Terus visanya yang bisa digunakan ini. Misalnya teman-teman nggak mendapat sponsor 482 tapi PD dengan poin yang bisa didapat bisa pakai 189. Nah, 189 atau 190 itu apa lagi? Ah, itu teman-teman bisa ke imigrasi lagi, maksudnya cek ketentuan-ketentuannya. Oke, Terus oke. kayak kita ke list itu udah otomatis ya. MLTSSL itu multi source skill apa gitu, kalau saya nggak salah itu. Kita lanjut ke TRA, Assessing Authority. Authority, ya bahasanya gitu ya. Nah, TRA ini yang paling kanan ini itu adalah skill assessment. Nah, sebagian besar jenis pekerjaan di Australia itu butuh skill assessment, tapi sebagian juga tidak. Kayak aku nih kemarin 10 kali lamaran, 7 yang interview itu mereka minta skill assessment. Tapi yang ada yang satu nggak butuh, dia bilang nggak perlu. Yang penting lu punya pengalaman kerja udah berangkat. Jadi skill assessment itu kayak gimana ya? Punya skill assessment lebih bagus, tidak punya juga ya berarti kita lebih kuat harus berdoa lagi gitu. Karena ya
Tapi kebanyakan teman-teman aku yang dapat follower aku di YouTube atau di TikTok itu, sebagian besar mereka nggak pakai skill assessment. Lucky, beruntung mungkin atau mungkin perusahaannya lagi butuh butuh banget sampai-sampai mereka mendapatkan visa 400 dulu. Aduh, bingung lagi nanti ya kita visa 400 itu nggak pakai IELTS, tapi dia hanya 3-6 bulan saja. Oke, nanti kita lanjut bahas Oh, di berikut itu ya. Oke, oke oke oke. kita Oke. di eh, asesmen ini tergantung. Misalnya kalau dokter ya mungkin butuh ya. Kalau teman-teman sebagai dokter terus mau pindah ke Australia sebagai dokter, berarti harus asesmen. Asesmen itu ya sertifikat Indonesia kita itu harus disetarakan dengan sertifikat Australia. Itu namanya di asesmen ya. Jadi kita ujian, kita ada ujiannya, kita ada prakteknya. Loh, welder gimana dong? Nah, berarti kita buat video. Nanti disuruh buat video cara ngelasnya gimana gitu. Ada videonya diminta, terus kita ujian, terus ada wawancara. Jadi itu ada 3 stepnya untuk asesmen sendiri. Terus bayar, ya bayar. Kita bayar sendiri, itu nggak ditanggung perusahaan. Itu kurang lebih 12 atau sampai 15 juta ya untuk mengambil asesmen itu. Nah, eh, bayar ya bayar sendiri ya karena itu persiapan kayak memasuki masukkan lamaran masukin sama berkas pendukung lah itu istilahnya jadi kita bayar sendiri jadi itu untuk SOL sendiri mungkin ada yang mau Oke. cek SOL-nya atau gimana. Oke, oke, oke. Bang Dani, mungkin sebelumnya mungkin mohon maaf saya cukup awam ya Bang Dani terkait hal ini. Oke. Jadi kalau ini kan istilahnya website dari Australia ini kan salah satu platform yang dimana kita bisa mencari pekerjaan. Betul gitu ya Bang Dani? Bukan bukan pekerjaan pekerjaan di Istilahnya tempat lain. peluang-peluangnya ya. Iya apakah kita fit dengan apa yang mereka minta atau enggak gitu. Oke, oke, oke. Ya, kita bisa lihat kita punya kriteria gimana, apa yang kriteria yang Australia butuhkan, apakah kita punya, enggak gitu. Maksudnya kita matching gitu. Oke, oke, oke. Kalau mungkin dari yang kode ini yang di baris nomor 2. Di sini tadi Bang Dani jelaskan terkait job desk yang akan dikerjakan. Betul gitu ya Bang Dani? Ya, Ansko ini kayak job desk saja gitu, enggak bukan. Jadi Ansko ini semua pekerjaan ada, jadi job desk-nya ngapain aja gitu. Jadi jangan teman-teman ngecek di Ansko ada, terus kok pekerjaan saya di Ansko ada, di SOL nggak ada. Berarti yang teman-teman harus cek itu di SOL-nya, bukan di Ansko-nya. Gitu. Oke, 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 oke. Oke, tadi mungkin kalau dari Bang Dani menyampaikan yang mau dicek mungkin dari teman-teman ya, atau bagaimana? Ya, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin selain welder, chef. Atau teman-teman ada yang ingin request mencari apa? Izin Bang, Electrical Engineering. Oke. Oh, kebetulan nggak ada ya Bang Dani. Kalau yang tadi agak menarik, tukang gali kubur itu tadi bagaimana Bang Dani? Grave apa gitu ya, sabar ya. Oke. Nail art coba. Nail art, oke. Coba. Nggak ada ya? Nggak ada Bang Dani. Apa istilahnya itu ya? Ini akuntan ya. Dia rank teks ya akhir-akhir ini. Art director, art teacher. Apa saya lupa namanya itu. Ya, Oke. jadi begitu. Jadi teman-teman misalnya cek jenisnya, terus apakah suka atau mau ambil skill assessment-nya, berarti ketik ke paling kanan itu. Hmm. Dan ternyata
itu ya Bang Dani, terkait visa ini emang cukup banyak ya di Australia. Terkait kode-kodenya plus 189, 482. Betul. Boleh tanya nggak sama Mas Dani? Oke, mungkin nanti ya Kak, kita ada Q&A. Mungkin Oke. Sebentar. di momen itu kita boleh mengajukan pertanyaan. Oke, kalau dari web ini mungkin udah cukup atau mau ada yang diklik lagi Bang Dani? Udah cukup ya ini. Sampel kok ini. Oke. Siap. Jadi mungkin salah satu platformnya bisa dicek di sini ya Bang Dani, cukup mudah. Iya. Mohon maaf untuk website-nya apa tadi ya? Baru masuk soalnya alamat website-nya. Alamat websitenya nanti waktu di akhir kita kirimkan ya Kak. Oke, wait. Kita ke poin selanjutnya. Oke, mungkin tadi klasifikasi dan kode. Mungkin dari Bang Dani boleh jelaskan lagi nih. Mungkin ada yang Udah baru kan? gabung. Kode ANSCO itu kembali lagi ke job desk. Jadi itu misalnya save itu nanti ngapain, potong daun, potong bawang apa gitu. Kalau welder ya cara pengelasannya gimana gitu. Jadi itulah ANSCO tadi ya. Terus MLTSL ini tertera tadi kan di ketiganya. Jadi medium and long term strategic skill ya itu masuk di 482 semua itu. ROL itu 189, 190. Itu istilah-istilahnya. Jadi udah aku jelasin juga tadi ya, masuk semuanya kode-kodenya. Kode-kodenya ini tadi udah yang ada di salah satu kode-kodenya ini udah ada di website tadi ya Bang Dani ya. Ya Yang tadi Bang bisa Dani udah jelaskan. sebelum skill assessment kan. Oke, mungkin yang poin ketiga untuk tiap profesi. Ya ini yang tadi untuk skill assessment-nya itu beda-beda. Jadi nanti ada yang di TRA, ada yang di Vetases, ada yang di TAFE, ada yang tadi di mana gitu, PSA, itu kan beda-beda. Kayak di Indonesia kan ada BNSP, ada Kemenaker, Betul. gitu ya. Iya. Di sini juga gitu beda-beda untuk skill-nya. Kelihatan di mana? Nah, kelihatan di kayak tadi misalnya save ya paling kanan dia untuk ambil asesmennya di mana gitu. Jadi nggak bisa kita milih-milih sendiri, sesuaikan dengan yang tertera di website. Yang tertera tadi ya Bang Dani. Ya. Oke. Tapi untuk macam-macamnya tadi yang tertera itu ada berapa macam nih Bang Dani? Oh ada banyak sekali. Kadang mereka kerjasama dengan universitas di sini kan kayak TAFE, kayak Universitas Sydney. Jadi beda-beda. Jadi kita nggak bisa. Kita harus lihat dulu okupansinya apa. Bisa langsung kelihatan di situ kan tadi. Iya betul. Ambilnya di mana gitu untuk assessing-nya. Oke. Oke, mungkin kita ke selanjutnya ya Bang Dani. Oke, ini mungkin yang salah satu dari akan banyak pertanyaan dari teman-teman. Cara kalau belum punya skill yang dibutuhkan. Ya, kayak yang di contoh ini ya betul juga kita harus upgrade skill ya, harus training. Karena sekarang itu sudah masuk dalam kategori pengalaman kerja itu training itu. Jadi misalnya teman-teman training selama 6 bulan itu sudah termasuk experience gitu dalam pengajuan visa 482 sekarang ini. Jadi tapi ya untuk mencari sponsor yang mau itu kan agak susah tuh. Yang misalnya sponsor kan bayar semua nih biayanya. Betul. Tapi dia nggak mungkin hire yang baru training 6 bulan kan. Oke. Ya gitu. Oh. Jadi kalau tadi yang mungkin Bang Dadi bilang terkait training. Jadi jarang ada perusahaan mungkin yang bisa menerima terkait orang yang mungkin hanya udah training baru 6 bulan. Tapi training ini termasuk kayak internship gitu, bisa dibilang pengalaman juga nggak Bang Dani? Iya, itu bisa terhitung pengalaman. Oke.
Dan kalaupun untuk intern dia mungkin di CV-nya dia menyampaikan kalau internship ini dia udah cukup lama kayak sampai 1 tahun gitu, berarti bisa juga ya berpeluang juga dong Bang Dani. Iya, peluang juga. Tapi kan nggak kalah dengan orang yang experience-nya mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Kan bukan hanya kita yang ngelamar sendiri nih di company itu Oke. kan. Ya, jadi Oh, eh, kalau kalau hanya kita yang ngelamar sendiri, ya paling masuk lurus-lurus. Tapi kalau banyak yang ngelamar terus experience-nya lebih dari 1 tahun 6 bulan, gitu kan, chance-nya kecil. oke, oke. Oke, jadi mungkin tadi salah satu hal yang menarik mungkin untuk internship ini bisa berpeluang juga, tapi mungkin peluangnya mungkin akan kalah ya Bang Dani dengan yang dia udah memiliki experience yang langsung turun ke lapangan yang dimana dia bekerja gitu ya Bang Dani. Ya, betul. Oke. Oke, mungkin kalau dari poin kedua nih Bang Dani, pilihan studi singkat FIT course di Australia itu gimana nih Bang Dani? Tunggu. Kita membahas visa 482 ini ya. Betul, oke. Betul ya. Jadi case yang ini tidak bisa samakan dengan case visa yang lain gitu. Oke. Ya. Jadi jangan sama, oh ini sama semua, aduh udah malas berangkat ini, enggak. Jadi teman-teman mungkin bisa belajar yang 189 tadi, yang independen itu ya. Jadi ini tadi penjelasan Bang Dani ini khusus untuk visa 482 ya, karena emang cukup banyak informasi kalau kita mungkin cari tahu terkait informasi yang lain gitu ya Bang Dani ya. Iya, itu luas banget, maksudnya luas sekali. Oke. Kalau dari poin kedua nih Bang Dani, IT course ini gimana nih Bang Dani? Studi singkat di Australia ada namanya, ada visa training namanya, itu bisa diambil di sini. Tapi sayangnya nggak bisa kerja itu visa training. Oke. Dan itu untuk biayanya range berapa nih Bang Dani? Visa training Waduh, itu? kalau biaya training itu kurang tahu, tergantung jenis pekerjaannya. Kalau dari welding sendiri? Welding sendiri kemarin aku tanya sekitar hampir 300 Oke, $300 ya Bang Dani. juta. 300 juta. Oke. Kalau dari bidangnya mungkin di sini disebutkan memang cukup banyak ya Bang Dani, hospitality, welding. IT ada mentor aku sebelum aku ke sini itu dia seorang IT dan hanya tamatan SMA, Oke. orang Bali. Dan dia di Australia juga pakai yang IT juga dong pastinya Bang Dani ya. Iya, IT. Dia IT. Dan pekerjaannya apakah sama ketika dia di Bali yang mungkin Bang Dali bilang mungkin stay-nya dulunya kerja di Bali, sekarang di Australia itu untuk job desk-nya apakah sama yang mereka Ya, kerjakan? sama. Programnya sama katanya, terus penggunaan aplikasi apa nggak tahu, saya nggak ngerti juga itu sama. Jadi ya sejalan. Oke. Kalau mungkin dari saya sendiri dari Bang Dani, mungkin Bang Dani cukup berpengalaman di welding yang dulunya di Indonesia. Ketika Bang Dani pindah ke Australia ini, apakah ada hal yang berbeda terkait di Australia ini, Bang Dani? Mungkin ada terkait alatnya mungkin itu dari Bang Dani gimana? Oh, jelas. Oke, Di itu Indonesia gimana, sendiri itu gimana? aku kan ada jenis-jenis pengelasan kan. Di Indonesia itu aku hanya bisa SMAW, pakai stick, terus excuse me, FCAW sama TIG kan. Betul. GMAW ya? GMAW. Ya, GMAW. Sedangkan di sini Oke. MIG. Oh, oke. Itu kayak FCAW tapi pakai gas kalau nggak salah ya. Kalian yang lebih Betul. pintar lah, mungkin ada welder lebih jago di sini. Aku ini banyak teorinya aja sih, aku teorinya. Nah, terus bagaimana bisa? Ya, aku challenge ke bosku, bilang aku kasih waktu aja seminggu, aku pelajari nih mesin. Ya, karena aku udah ada basic pengelasan di sebelumnya, jadi ya cepat gitu. Udah dilepas 5 hari. Oke. Jadi emang langsung trust gitu ya istilahnya Bang Dani ya? Iya, karena sebelum ke sini kan mereka minta video aku kerja dulu kan. Oke. Jadi aku udah video-videoin, kebetulan waktu itu masuk malam, terus
Aku cobain semua mesin las, aku videoin baru aku kirim gitu. Jadi mereka udah lihat hasilnya. Hmm, oke. Jadi istilahnya kalau Bang Dani emang ketika di sana ketika interview pun dengan pihak perusahaan meskipun ada hal yang berbeda yang mungkin di Bang Dani belum pernah pelajari nih dan Bang Dani challenge diri sendiri Bang Dani ke pihak perusahaan dan mereka bisa mudah menerima ya Bang Dani. Iya. Mereka bilang kamu bagus kok kalau udah ada basic katanya, kalau mesin las apa aja bisa gitu. Jadi ya diterima. Hmm, oke. Jadi kalau terkait poin yang kedua ini mungkin balik ke FIT course ini Bang Dani. Betul FIT course atau gimana nih sebutannya Bang Dani? Iya, course. Fit course. Berarti untuk Bang Dani ini nggak perlu pakai ini ya? Iya, kalau aku ya ada experience jadi aku nggak pakai ini. Oke, jadi istilahnya ini untuk teman-teman yang dimana dia belum ada pengalaman gitu ya Bang Dani. Ya, tapi baiknya pengalaman juga mengikuti gitu. Oke, jadi kalaupun dia udah ada pengalaman di Indonesia, dia ke Australia, dia pakai fit course ini bisa juga ya Bang Dani? Bisa lebih bagus. Apalagi ada anak WHV kan, misalnya di Indo kerjanya yang sesuai SOL, sampai sini jangan petik buah, jangan. Oke. Ya, kalian langsung cari pekerjaan yang sesuai dengan kalian punya ini, tapi di outback, jangan di kota, kan susah. Payslip apa gitu itu kan harus. Tapi mungkin salah satu kalau mungkin di Ana WHV salah satu kendalanya kan yang dimana dia baru terjun di Australia yang utama pasti cari modalnya ya Bang Dani. Karena tadi Bang Dani bilang terkait biayanya itu kisaran 300 juta. Betul gitu kan Bang Dani? Kalau mau sekolah kan, kalau mau Iya, sekolah. iya. Tapi kan ini anak-anak WHV kan udah dapat visa, udah ke sini kan. Betul. Nah, mereka kerja outback, misalnya mekanik atau welder ya kerjain itu. Atau sebelum ke sini kursus itu dulu di Indonesia, baru ke sini. Oke. Ya kerja Oh. setahun 2 tahun, tahun kedua baru bisa apply ke 482 gitu. Kan ada beberapa dua anak WHV kalau nggak salah itu udah ke 482. Dia hanya 6 bulan WHV di sini karena dia ada basic welder, langsung dia jadi 482. Ditransfer Oke. sama perusahaan. Tapi kalau dari hal tersebut nih Bang Dani, mungkin ini salah satu hal yang menarik yang di mana 482 cukup berpeluang juga terkait untuk anak-anak WHV. Di mana di situ mungkin anak-anak WHV ini dia cukup awam. Tapi ketika anak WHV ini dia direkomendasikan dari anak visa skill gitu memungkinkan nggak sih Bang Dani? Katakan ini Bang Dani visa skill nih, merekomendasikan ke pihak perusahaan Bang Dani anak-anak WHV yang dia punya pengalaman. Oh Itu bisa. bisa nggak sih? Kita malahan ada bonus referral $5.000 kalau nggak salah per kepala. Jual kepala gitu. Oke. Jadi kita kalau masukin orang dapat bonus 50 jutaan per orang. Oke. Dan berarti Jadi bisa makanya dibilang kebanyakan anak-anak WHV banyak iklan di TikTok kan. Nanti kerja di sini gitu. Dia dapat bonus tuh berapa ribu, berapa ratus lah per orang biasa. dan itu bukan hanya untuk 482, bukan hanya untuk perusahaan yang visa skill aja ya Bang Dani ya. Enggak. Semua perusahaan Pokoknya gitu. jenis pekerjaan sini yang susah nyari orang. Misalnya Oke. kita masukin referral orang nih, ini ada teman-temanku, bisa, kita dapat bonus. Oh, makanya dari teman-teman anak WHV dia mempromosikan hal tersebut ya Bang Dani. Iya. Oke, mungkin kalau dari Bang Dani sendiri nih, sejauh ini mungkin Bang Dani udah merekomendasikan perusahaan berapa orang nih? Kalau dari teman-teman Bang Dani? Aku udah 4 orang dan 4-empatnya palsukan IELTS. Oke. Gimana ya Bang Dani? Jadi cancel. Udah. Aku udah nggak mau biar kalian. Wah ini kan kita teman, nggak pakai. Jadi aku nggak mau lagi biarlah aku kerja aja. Soalnya bos aku udah bilang kan ini teman yang lu masukin ini dokumennya palsu semua ini, gimana lo? Ya padahal aku nggak kenal mereka, aku cuma buang di Facebook. Membantu aja ya? Iya, buang di Facebook di grup welder itu Indonesia itu aku buang. Ada yang masukin, oke ini. Aku bilang ini teman-teman aku dulu kerja di sana di gini-gini. Ternyata belum semua nih Bang Dani kasih. Iya. Tapi kalau dari temen yang benar-benar Bang Dani kenal,
sejauh ini belum ada berarti. Ada beberapa, tapi di beberapa perusahaan. Oh, nggak satu perusahaan gitu ya Bang Dani. Iya, di beberapa perusahaan. Apalagi kan ya bisa dibilang dari perusahaan sebelumnya mungkin Bang Dani di Freeport yang dimana perusahaannya cukup besar yang dari sejauh ini masa nggak ada nih teman-teman Bang Dani yang di Freeport cukup tertarik coba ngelobi Bang Dani tolong masukin dong itu ada nggak Bang Dani? Ada banyak. Oh, ada banyak. Iya. Cuma nggak deh, nggak bisa. Oh, oke. Oke, jadi kalau terkait fit course ini mungkin dari Bang Dani cukup singkat ya karena mungkin Bang Dani nggak pakai melalui jalur ini, tapi dari teman-teman berpeluang juga yang dimana mungkin teman-teman yang dimana dia belum punya pengalaman mungkin bisa ambil fit course ini di Australia langsung. Oke. Mungkin Kak, sebenarnya kalau untuk slide-nya cukup singkat tadi Bang Dani, mungkin di sini akan lebih banyak terkait pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Flip yang dimana mungkin cukup penasaran terkait visa skill ini, bagaimana cara apply-nya, apa aja yang dibutuhkan, mungkin dari teman-teman bisa boleh ditanyakan ya Bang Dani. Kalau boleh jangan yang lain dulu, yang sekitar sini nanti kayaknya habis-habis ini. Panjang kan, maksudnya ya nggak apa-apa lah, nggak Betul. apa-apa, terserah dari admin Oke, aja. mungkin kita lebih coba yang resign dulu. Mungkin dari Kak Yusri. Silakan nih Kak Yusri. Halo, terima kasih Bang. Halo. Oke. Ya Bang, ini sedikit memperjelas untuk di ranah IT ya Bang. Tadi saya dengar ada untuk pembahasan tentang yang sudah berpengalaman di Indonesia, kemudian sudah ada sertifikat. Nah itu untuk menyetarakannya itu, kalau misalnya sertifikat Indonesianya itu, apakah ada aturan tertentu harus sertifikat dari mana baru bisa disetarakan Bang? Atau bebas saja dari sertifikat mana saja? Dan kemudian Bang, untuk pengalaman kerjanya itu apakah ada minimal kerjanya berapa tahun gitu Bang untuk yang dari Indonesia? Oke. Untuk bidang IT. Oke. Baik. Oke, Kak Yusri. Kakaknya bisa buka Terima website. kasih. Bisa buka website imigrasi nggak? Atau kita kumpul berapa pertanyaan? Enggak. Kita mungkin langsung ketekkan aja gimana Bang Dani? Ini langsung kita bahas gitu. Oke, baik. Jadi kalau teman-teman buka di website imigrasi itu di 482 subclass 482. Ya. 482 langsung ketik aja Kak. Oh, 482. 2 Australia. Oke, itu buka. Nah, ke bawah lagi Kak. Call skills, nah itu special skill ya. Turun lagi Bang Dani. Iya, itu sama banyak sih, cuma ada beberapa. Ke atas Kak. Oke. Detailnya, special skill stream detail. Nah ini teman-teman baca yang you must ini. Nah itu minimum 1 tahun ya dari imigrasinya. Have at least 1 year relevant work experience gitu. Tapi kan kembali lagi ke tadi, kalau nggak mungkin company bayar $3.210 hanya untuk mencari orang yang pengalaman 1 tahun kan gitu. Nah yang dibutuhkan yang ini kakak, teman-teman semua harus punya pengalaman kerja, bahasa Inggris, apalagi tuh. Punya sponsor. Terus tadi pertanyaannya? Sertifikat ya? Sertifikatnya pengalaman kerja aja, nggak butuh BNSP itu nggak butuh. Misalnya kalau teman-teman punya sertifikat pengalaman kerja, itu aja dipakai. Oke, berarti istilahnya kalau dari Bang Dani menyampaikan untuk sertifikat BNSP atau sertifikat bekerja ini nggak berpengaruh ya Bang Dani?
Enggak, maksudnya kan tadi kan dia nanya sertifikat apa sih yang bisa dipakai ke Australia Oke. gitu. Nah, kalau teman-teman punya BNSP sama Kanwalker itu termasuk nanti hitungan di 1 tahun ini gitu. Bukan berarti harus pakai BNSP Kanwalker harus tidak. Atau ada standar dari Indonesia yang harus dibawa ke Australia tidak gitu. Yang paling dibutuhkan orang Australia adalah surat pengalaman kerjanya itu apa clearing ya, itu yang dibutuhkan. Oh, oke oke. Tapi kalau dari sertifikat itu, kalau kita tampilkan dua gitu, bisa nggak Bang Reni? Dari BNSP ataupun paklaringnya juga? Bisa, Itu bisa, adalah bisa, salah satu support juga nggak sih? bisa, bisa. Oke oke Boleh tanya, Mister? oke. Udah ya, udah Tunggu, jawab tunggu. semua ya. Udah. Tadi Bang Yusri udah cukup jelas ya. Oke Bang, yang untuk paklaring tadi boleh dijelaskan sedikit Bang? Oke, iya, beda sejam. Sertifikat. Sorry Bang, Mr. Yusri mungkin suaranya kurang jelas. Lebih Jadi kan ada untuk sertifikat, berarti itu tidak hanya harus dari BNSP. Kemudian satu lagi bisa untuk pengalamannya, dokumen yang harus disiapkan selain sertifikat, apalagi ya Bang? Jadi yang menunjang untuk pengalaman dan penerimaan di sana Bang. Ini nih. You must gitu. yang ada di tabel ini ya Bang Dani, ya Mas ya. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin tadi udah beberapa dijelaskan ya terkait sertifikat yang dibutuhkan atau pengalaman. Boleh tanya, Sir? Tuh, kita bacakan dari yang kita urutkan yang angkat tangan duluan ya. Nah, mungkin nanti nextnya boleh dilanjutkan pertanyaan kalau masih memungkinkan. Oke, mungkin dari kakak selanjutnya nih yang angkat tangan. Boleh nanya? Dari Kak Bahrun Flip Makassar mungkin. Ya, terima kasih Kak izin bertanya. Bagaimana itu tahapan proses rekrutmen dari pihak Australianya? Kemudian yang kedua, berapa lama proses tersebut berlangsung, mulai dari pengumpulan berkas, penerbangan akomodasi sampai ke Australianya, hingga masuk kerja hari pertama. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bahrun. Oke, silakan Bang Dani. Oke, kalau saya sudah punya IELTS dari awal, itu kalau mau dihitung 4 bulan. Tapi karena saya saya punya IELTS tapi nilainya kurang, 4,5 kan. Nah, sedangkan IELTS 482 itu harus 5 each band. Jadi aku tunggu cuti lagi, aku kerja dulu 4 bulan lagi, baru untung perusahaannya mau nunggu. Untung perusahaannya untuk pekerjaan tahun depan kan. Jadi kurang lebih 8 bulan karena 4 bulannya itu harus kerja lagi, terus ambil cuti, terus ambil IELTS lagi di Jakarta gitu. Jadi totalnya 8 bulan. Tapi seandainya IELTS aku udah komplit, itu hanya 4 bulan gitu. Sudah masukin lamaran, interviewnya 4 kali, terus medical check up, berangkat. Oke, jadi Bang Dani bilang mungkin 4 bulan, tapi sebelumnya Bang Dani ini untuk apply di perusahaan tersebut, apakah satu perusahaan itu aja yang Bang Dani apply atau ada beberapa nih? Nggak, aku masukin 10, 7 yang interview. 7 yang interview ya? 7 interview. Dan tapi akhirnya yang jadi pertimbangan apa nih yang akhirnya Bang Dani pilih? Karena dia nggak butuh skill assessment yang satu ini, yang lain butuh skill assessment semua. Oke. Oke, mungkin dari Bang Bahrun udah cukup jelas atau masih ada yang ditanyakan nih? Tanya, Sir. Tanya. Berarti pas penerbangan itu Kak langsung ke alamat itu ya perusahaannya, terus di tempat tinggalnya itu. Iya, betul.
Tergantung kalian pada saat interview itu nanti tanyakan juga masalah akomodasi ya. Karena di tempat kita ini saya nggak disediakan akomodasi, jadi saya disiapkan hotel selama 1 bulan sebelum mencari akomodasi sendiri. Karena kenapa? Karena gaji kita itu udah sama orang lokal. Mereka sendiri nyewa rumah di sini. Masa kita nggak nyewa? Gajinya udah sama gitu. Jadi uh, kita nyewa rumah sendiri gitu. Jadi selama 1 bulan aku di hotel sambil cari-cari rumah di sini, baru pindah gitu. Tapi 1 bulan itu free dari company, dari kantor. Tergantung Jadi negosiasi di awal. langsung menuju di lokasi hotel yang itu ya Bang Dani, yang udah di bookingkan itu ya berarti. Iya, kebetulan saya dijemput langsung sama bosnya di airport. Wih. Oke. Oke, Bang, dari Bang Baron. Gantian dong. Baik Kak, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Bahrun. Oke, mungkin selanjutnya next dari Kak Alut nih. Silakan. Halo, Halo. Halo. selamat sore. Kak, mau Oke. nanya, kalau untuk ke Australia itu pakai IELTS aja atau bisa PTE? Terus sama biasanya kalau mau visa skill itu persyaratannya apa aja ya selain harus punya sertifikat bahasa, terus umurnya under 30. Selain itu, selain sertifikat skill juga apa aja sih yang harus disiapin gitu? Oke, untuk ketentuan bahasa Inggris tadi itu ada IELTS, ada PTE, ada Canadian apa gitu, itu ada listnya juga. Jadi itu bisa digunakan dan nilainya ada ditentukan di tempat tadi Kak. Kalau Kakak balik. Yang di website tadi ya Bang Dani? Ya. Itu English Language Proficiency. Bawahnya. Nah, itu diklik. Nah, itu Kakak bisa lihat situ apa aja yang bisa digunakan. Paling bawah. Bawah. Nah, itu ada apa tuh? Canadian English Language Proficiency, International English IELTS, English General Training, MIT, OIT itu banyak ya. Nilai-nilai yang harus teman-teman dapat itu. Kalau IELTS kan 5 XB itu semuanya. Harus 5 ya Bang Dani, jadi nggak bisa nih kalau mungkin yang lain tinggi ada skill aktifnya agak menurun gitu, nggak bisa ya Bang Dani? Nggak bisa kalau pakai 482. Aku makanya itu kemarin aku jadi 8 bulan karena IELTS-nya itu aku ngulang. Kursus lagi di Flip biar kalian pintar. Pakai kode promo dan X Flip. Oke, tapi kalau dari Bang Dani sebelumnya terkait IELTS ini yang jadi kendala itu kan sebelumnya Bang Dani udah punya nih ya skornya. Kalau untuk 482 ini ada ketentuan berapa lama nggak sih untuk sertifikat IELTS-nya Bang Dani? Kan kalau WF ini ada nih cukup 1 tahun. Tapi kalau di visa skill nih 482 ini gimana Bang Dani? 482 itu kan ada masa berlaku ya 2 tahun ya kalau nggak salah. Maksudnya di sertifikat IELTS-nya itu 2 tahun atau 3 tahun? Oh berarti lebih lama ya Bang Dani daripada untuk program WAV atau sesuai dengan sertifikat itu berapa tahun expire-nya. Oke. Jadi itu ya, sertifikat ini butuh terus pengalaman kerja sama skill assessment, 3 itu sih. Tanya Mas Dani. Oke. Mungkin kalau dari Bang Dani tadi sampaikan tadi mungkin dari Kak Alut menyampaikan terkait umur ya. Kalau di visa 482 ini di maksimalnya berapa tahun sih Bang Dani? Selagi bernafas. Selagi bernafas. Ya. Tapi change ke permanen di sini udah nggak bisa ya kalau misalnya teman nggak dapat partner atau nikah di sini, change-nya itu batasnya 45 tahun untuk ke 186. Izin bertanya Mas. Oke, mungkin bisa raise hand dulu, bisa. Mungkin kita bacakan dari urutannya ya. Oke, mungkin dari Kak Ika nih.
Silakan Kak Ika. Ya, halo. Terima kasih atas kesempatannya ya, Kak. Ya. Ya, kenalkan saya Ika dari Banyuwangi. Ini untuk case saya itu, saat ini saya kan sudah berusia 35 tahun. Jadi mungkin planningnya akan berencana untuk apply skill visa atau pakai idaman yang di 482. Jadi menurut kakak itu apakah visa mana yang lebih mudah untuk di-apply? Apakah yang 189, 190, 491 atau yang 482? Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini kan saya lulusan keperawatan. Dulu saya berpengalaman menjadi perawat di klinik kecantikan selama kurang lebih 3 tahun. Kalau untuk daftar sebagai perawat di Australia sepertinya perlu asesmen ya Kak. Jadi STR, perawat ke AHPRA sepertinya ya infonya. Betul. Jadi menurut saya itu ujiannya sangat berlapis dan sulit ya. Kayak IELTS aja saya belum lulus gitu. Terus kayaknya saya pilihannya apply ke yang skill visa menggunakan sertifikat saya sebagai beauty therapist. Kebetulan setelah resign dari RH Klinik, saya membuka own sendiri di rumah, berpengalaman di bidang beauty therapy selama 4 tahun. Apakah itu bisa digunakan untuk menunjang apply pekerjaan di skill visa? Itu Kak. As itu a dulu. worker ya, bukan as a director. Saya ownernya. Nah, itu Tapi dia. kalau di RH saya worker, nurse, beauty nurse gitu. Ya, experience yang dicari kan pengalaman kerja, bukan pengalaman mempunyai pekerjaan. Iya, betul. Jadi gimana ya? Nggak bisa buat daftar ya? Okay. Saya punya NIB-nya sih. Iya, saya kesini juga umur 35 tahun kok, Kak. Oh, gitu. Iya. Kakaknya pakai visa yang mana? 482 aku. Sponsor ya? Saya sponsor. Gimana ya solusinya? Gimana nih Bang Dani? Dari pertanyaan Kak Ika nih yang tadi Iya, sampaikan. masalahnya Kak Ika kan as a director kan, bukan as a worker. Maksudnya pengalaman 4 tahun di AS Beauty itu bukan sebagai pekerjanya. Tapi nanti mereka mau telepon kemana gitu. Kan mereka butuh 3 orang juga dari HR atau supervisor. Nanti mereka hubungi untuk memverifikasi silang. Apakah betul ini orang ini kerja di sana atau gitu. Nanti masa di telepon Kak Ika sendiri ngangkat ini. Oh, ini saya supervisor dan pekerja. Oke. Tapi belajar ujian lagi, belajar bahasa Inggris terus ikut ujian ATR-nya itu apa perawatnya. Oh, kalau apply-nya beauty therapist tapi daftar pengalamannya pakai nurse di klinik kecantikan, tapi daftarnya ke beauty therapist, apakah nggak itu bisa? dia. Kayak tadi kan pengalaman aku kan begini nih. Aku hilangin yang nggak sejalan, itu nanti nggak direspon. Oh, kayak gitu. Harus kerja dulu sama orang. Oke. Terima kasih nih Kak Ika untuk pertanyaannya. Saya dong, Sir. Oke. Mungkin Mr. Rudi bisa raise hand dulu. Kita bacakan sesuatu ya. Mungkin dari Kak Rea mungkin silakan. Kak Sisi itu belum. Oh. Oke, Kak Rea mungkin silakan dari Flip Jogja. Oke. Halo? Iya, silakan. Oke. Selamat sore, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau bertanya tentang kursus atau pendidikan yang diambil di Australia, yang kedua di PTA ya. Nah, kalau untuk itu sendiri, pendidikan yang di Australia itu sendiri, apakah kita sendiri yang mengajukan atau mungkin ada sponsor yang bisa membantu kita untuk ikut
pendidikan tersebut. Halo, apakah suara Halo, saya Kak Ria? terdengar? Mungkin bisa diulang lagi nih, Kak Ria. Tidak jelas. Iya, kurang jelas soalnya. Oh, kurang jelas. Iya, ya, oke. Apakah sudah jelas suara saya? Udah, aman. Oh ya, oke. Di sini saya mau tanya tentang studi singkat PIT yang course di Australia itu. Apakah kita harus mencari sendiri atau mungkin ada beberapa seperti agen mungkin yang mau membantu kita untuk masuk ke dalam kursusan tersebut atau gimana? Oke. Oke. Untuk kursus kuliah itu teman-teman bisa cari agent, banyak itu agent-agent yang di TikTok itu gratis. Kenapa gratis? Itu nanti mereka dibayar oleh sekolahnya gitu. Jadi mereka dapat bonusnya dari sekolah. Jadi teman-teman mau tanya apa aja itu gratis semua itu, konsultasi ke mereka. Bisa langsung ke, pokoknya ada itu agent-agent. Jadi nggak perlu bayar-bayar. Karena pada saat kakaknya masuk ke sekolahnya, itu mereka yang atur semua. Nah, mereka dapat fee dari mana? Dapat fee dari biaya sekolahnya kakak gitu. Jadi nanti yang sekolahnya yang bayar ke mereka, bukan kakaknya yang bayar. Jadi gitu ya. Oh, berarti kita langsung bayar ke sekolahnya dan untuk fee-nya mereka itu dapatnya dari sekolah tersebut ya? Iya, free consult. Oke. Kalau boleh tahu sekitar biayanya sekitar berapa kira-kira yang 6 sampai 2 tahun misalnya? Itu Atau mungkin tergantung sama seperti jenisnya apa. jurusan. Oh, Beda-beda berarti jurusan, harganya beda. Oke. oh ya. Terima kasih atas informasi tadi. Oke, terima kasih Kak Ria. Mungkin Iya. dari Kak Rudi tadi yang mau menanyakan, silakan Kak Rudi. Oke, terima kasih. Untuk Mas Dani, salam kenal. Ya, halo. Saya Rudi dari Flip Pare. Mau bertanya masalah sertifikat. Untuk di bidang otomotif, lebih tepatnya di mekanik, itu untuk di Australia sendiri itu menurut Mas Dani yang dibutuhkan sertifikat seperti apa, Mas? Internasional atau nasional atau cukup kayak saya ini kan saya punya bengkel, juga saya punya rekanan banyak yang bisa mengeluarkan sertifikat. Nah, itu contoh saya minta sertifikat ke rekan saya. Itu apa namanya? Untuk skalanya itu setahu saya cuma lokal. Nah, itu di Australia itu kemungkinan besar diterima atau bagaimana? Menurut Mas Dani, setahu Mas Dani bagaimana, Mas? Ya, baik. Terima kasih. Ada beberapa teman yang sama case-nya begitu. Dia nggak harus freeport. Dia hanya kerja di perusahaan biasa aja gitu, tapi diterima. Tapi mereka akan memverifikasi lagi, kayak tadi aku bilang, mereka hubungi HRD-nya atau supervisor-nya, minta referral gitu, nomor apa sih PIC-nya yang di tempat kerja itu gitu. Jadi harus maksudnya harus disiapkan orangnya itu memang standby bisa bahasa Inggris. Jangan kita kasih nomor terus nggak bisa bahasa Inggris, terus pada saat diverifikasi ngomong apa ini? Oke. Ya kan, hilang juga kesempatan. Oh, berarti kayak sama kayak di Indonesia ya, Bang. Berarti diverifikasi ulang lagi ya ke Iya, penerbit nanti sertifikat ya. iya. Oke, mungkin itu aja sih, Bang. Terima kasih jawabannya. Bikin Oke, semangat. siap. Terima kasih. Mungkin ini Bang Deni, aku ada pertanyaan nih kalau dari saya. Kalau ini kan istilahnya kita mengeluarkan paklaring dari perusahaan tersebut. Nah, dari perusahaan yang mengeluarkan paklaringnya itu apakah ada standarnya Bang Dani? Standar khususnya, apakah perusahaannya harus skala besar atau bagaimana, itu gimana sih Bang Dani? Nggak harus. Yang penting bisa diverifikasi aja gitu sama HRD-nya mungkin, supervisor, dan mungkin di sosial medianya perusahaan itu ada.
dan bisa dilihat Oke. oh ini kantornya. Kalau perusahaan aku dulu kan ya nggak bisa dilihat juga sudah ada memang. Maaf Mas Dani, mau tanya lagi. Itu yang mengeluarkan sertifikat itu dia bukan PT, bukan CV, melainkan kayak kayak lembaga gitu, tapi bukan CV, bukan PT, kayak nama bengkel aja gitu loh. Nggak bisa buka di websitenya atau sosial media. Ada. Iya, berarti itu disertakan. Oke, siap. Terima kasih kembali Mas Dani. Ya. Oke, terima kasih Kak Rudi. Mungkin ini cukup banyak ya teman-teman yang raise hand. Jadi waktunya juga udah 1 jam juga. Yang dimana mungkin kita beralih ke pertanyaan yang via chat dulu karena mungkin kita dari tadi pertanyaan dari teman-teman yang udah raise hand. Mungkin kita beralih ke pertanyaan yang via chat. Oke, ini nih Kak Dani ada dari Kak Yasmin. Kalau pengalaman guru gimana Kak? Adakah tes penyertaannya juga? Iyalah, iya. Guru bahasa Indonesia malah dibutuhkan sini. Di sini mereka belajar bahasa Indonesia. Oke, dan ada penyertaannya juga ya, Bang Dani? Ya. Oke, jadi itu ya Kak Yasmin. Jadi ada penyertanya juga. Mungkin yang selanjutnya dari Kak Alvakino. Mau nanya untuk assessment skill kita itu kalau di Indonesia ada tidak pihak kedua atau ketiga yang bekerja sama untuk bisa membantu assessment skill kita? Nggak ada. Yang bisa assessment skill kita itu yang tadi di website tadi paling kanan itu yang lembaga yang yang mereka masukin harus ikut itu. Harus sesuai. Iya. Yang keluar ini ada Kak Alvakino. Gimana Kak Alvakino mungkin? Iya Bang Dani, sorry salam kenal sebelumnya Bang, dari Tembagapura juga sama-sama dari tempat lamanya Bang Dani. Enggak Bang, mau nanya aja, maksudnya kayak saya sendiri, saya lihat untuk kayak di SOL itu skillnya saya tuh nggak ada, tapi untuk kayak di SIK itu ada beberapa lowongan yang memang dia butuh kayak contohnya juru ledak atau shot firer. Nah itu hanya cuman saya mau cari tahu tentang kalau kita mau asesmen skill itu, saya coba cari-cari tapi tidak ada di bagian SOL, jadi saya bingung kira-kira tuh saya harus bagaimana untuk asesmen yang skill tersebut. Maksudnya kayak charging crew, kru peledakan dan lain sebagainya. Gitu aja sih Bang. Iya, itu yang tadi kita awalnya dibilang kan, di mana saya punya pengalaman kerja itu, saya melihat mana sih chance lebih besar dan yang terdaftar di SOL gitu. Jadi kita harus sesuai dengan SOL gitu. Nah, kita di luar membahas visa yang lain ya. Contohnya visa DAMA mungkin. Saya kurang tahu itu, nanti teman-teman belajar lagi atau cari narasumber yang memang pakai DAMA. Jangan yang orang bisa pakai DAMA, tapi kita nggak tahu ini DAMA ini bagaimana, jenis makanan apa ya kan. Oke. Ya, nanti teman-teman cari mungkin atau belajar lagi ke DAMA. Ada di websitenya itu, teman-teman bisa belajar. Saya nggak bisa bilang karena saya nggak tahu itu Mbak. Karena aku yang pakai 482 aja. Berarti maksudnya berarti kalau mau asesmen berarti murni kita harus ke Australia atau kita sudah di Australia dulu ya? Kurang garis besarnya kayak gitu ya, Bang Dani? Kalau asesmen itu online semua, kita bisa online semua. Copy. Oke sudah Bang, terima kasih itu aja. Oke, terima kasih Kak Alvakino. Mungkin dari teman-teman udah cukup ya untuk hari ini. Mungkin nextnya kalau dari teman-teman ada pertanyaan lagi, mungkin bisa di next meeting selanjutnya yang dibawakan oleh Kak Dani. Jadi mungkin bisa disimpan dulu terkait pertanyaan-pertanyaannya. Untuk sore hari ini mungkin sudah cukup dulu. Kalau dari Kak Dani mungkin ada tambahan? Kalau mau tambahan panjang banget ini. Kita masih belum sampai setengah juga kalau kita bahas baru sampai di SOL. Oke. Ya, nanti ketemu lagi di kelas. Oke. Mungkin terima kasih banyak Bang Dani untuk waktunya. Mungkin di sana juga udah malam juga. Terima kasih banyak atas waktunya dan ilmu yang udah diberikan atau sharing-sharing terkait visa 482 atau visa skill dengan teman-teman Flip.
yang ada di Pare, di Jogja, ataupun di cabang yang lain. Mungkin kita tutup aja ya Bang Dani. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Bang Dani. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Sore.